bertemu kembali di channel Kang Nuri. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini aku ingin mereview yaitu nih, deng deng, Multi Soundcat V9 yang saat ini lagi trending guys ya. Hari ini kita akan review semuanya. Oke, di video kali ini saya akan mencoba unboxing sekaligus review secara singkat tentang soundcard eksternal V9 dari brand Spider ini ya. Saya tahu brand Spider ini karena ada tulisan ini ya. Ini ya, di sini ada tulisan brand Black Spider importer PT Majalek Utama, dan ini alamatnya asalnya dari Cina. Ini pasti impor dari Cina. Kalau kita lihat dari boxnya, dia mirip dengan soundcard eksternal V8S dengan degradasi warna merah dengan ada black hanya, yang membedakan hanya bentuknya atau ukurannya yang lebih besar dari soundcard sebelumnya. Dari boxnya bisa kalian lihat di sini ada gambar soundcard eksternal V9 Spidernya, kemudian tidak ada keterangan apapun, hanya tulisan multifunctional live soundcard, kemudian suitable for singing, live broadcasting, recording, voice and music. Oke, seperti kebanyakan bar soundcard sebelumnya ya, soundcard V8, V8S hampir mirip lah ya, kondisinya seperti itu ya. Oke, nggak banyak lama, kita akan buka soundcard eksternal V9 ini. Di dalamnya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini adalah soundcardnya, bisa kalian lihatnya. Ini kita keluarin dulu aja, biar enak dilihatnya. Kemudian kalian juga dapat kabel-kabel ya. Ada 3 kabel. Kemudian ada kertas panduan ya. Di sini ada. Kemudian ini kartu garansi dari kartu Majalek Utama. Jadi bisa diklaimkan jika soundcardnya mengalami permasalahan. Biasanya soundcard ini dijual di toko-toko Pedia, kemudian Shopee dan lain-lain. Dan silahkan kalian cek soundcard seperti ini di marketplace, nanti akan muncul toko-toko tersebut. Baik, pastinya kalian mendapatkan kabel, 3 kabel. Yang pertama kabel out, ini jack 3,5 mm. Kemudian jack 3,5 mm, ada kabel untuk chat tanpa kepala chatnya, dan satu lagi sama seperti ini. 3 kabel yang bisa kalian dapatkan untuk koneksi ke smartphone kalian, ataupun ke laptop atau PC dengan menggunakan kabel ini ya. Kemudian di sini ada kertas panduan tadi ya, yang bisa kalian baca dengan bahasa Inggris ini ya. Jadi jelas kalau kalian pengen setting-setting V9 ini, kalian bisa baca di kertas panduan ini. Kemudian ini ada kartu garansinya. Kayaknya ini bisa terpakai kalau soundcardnya mengalami permasalahan, bisa kalian cek dan klaimkan ke sana. Baik, kita buka soundcardnya terlebih dahulu. Coba kita keluarkan dulu plastiknya. Oke. Set. Ini ada soundcard eksternal V9 Spider. Kita bahas dari bio quality ya. Ini bahannya dari full metal sama seperti soundcard eksternal V8 atau V8S atau V8 Plus dari bio quality-nya. Dari bentuknya dari plastik ya. Materialnya dari plastik ya, baik untuk konsol ataupun up and down, dan untuk efek-efek voice ini ya. Kemudian di sini ada indikatornya. Untuk desain sendiri cukup tebal, cukup berat ya. Lebih tebal dari soundcard eksternal V8 atau V8S. Cuman di sini ada lekukannya ya untuk. Nah, di sini pun juga ada semacam LED ya. Nanti kalau kita nyalakan LED-nya akan nyala. Kesannya seperti mahal lah ya, barang memang harganya mahal ya. Lebih mahal dari V8 atau V8 Plus. Di sini ada tulisan Black Spider, ini adalah brand Black Spider. Kemudian Kasong Live Soundcard. Kalau kita compare, kayaknya lebih cocok soundcard F004 ya. Kalau kalian pengen lihat reviewnya. Oke, ini adalah soundcardnya dari metal. Kemudian tombol-tombolnya materialnya dari plastik yang cukup keras. Untuk desain sendiri kotak, cuma ada lengkungan di sini ya. Dan di bagian interface-nya bisa kalian lihat ini ya. Interface-nya pastikan kita bisa gunakan. Di sini ada mic 1, ada mic 2, atau jadi kalian bisa input mic 2 sekaligus tanpa menggunakan mic dynamic sekaligus. Kalau V8 atau V8 Plus, satunya dynamic, satunya mic kondensor. Jadi kalau pakai 2 mic itu harus harus terpisah antara soundcard, antara mic dynamic dan mic kondensor. Tapi kalau ini dua-duanya langsung bisa input 2 sekaligus. Jadi bisa digunakan sekaligus soundcard untuk media, untuk podcasting ya. Kemudian ada headphone ya. Jadi kalian bisa nambah untuk mikrofon ketiga dengan menggunakan splitter ya. Jadi splitternya tinggal diinput ke sini. Ada untuk splitter mic dan handset. Jadi tinggal input di sini dan bisa nambah mikrofon untuk 3 ya. Hanya saja kelemahannya daya tangkap mikrofonnya itu jadi kurang gede ya, jadi kecil. Misalkan ditambah mikrofon ketiga di sini. Kemudian ada headset, kemudian ada horn, kemudian left to ini ya untuk 2 handphone sekaligus, dan terakhir adalah koneksi USB sekaligus untuk ngechat ya, ngecas ya, untuk koneksi USB. Untuk koneksi ke komputer atau ke laptop juga bisa sekalian. Ini kita coba nyalain ya. Tombol powernya itu ada di sini, ada on off-nya di sini.
Ini ya. Jadi langsung kita coba, kita nyalakan, kita pencet ya. Tinggal pencet saja. Kita coba. Nah, begitu kita nyalakan, tinggal tekan tombol ini saja ya. Ini LED-nya langsung nyala secara otomatis. Kemudian kalau matiin sama ya, tinggal mencet kembali. Nah, ini ya. Kalau matiin sama juga di sini lagi. Nah, dipencet agak lama ya. Nah, dia akan mati. Nah, ada kesan karena LED-nya punya kesan lebih mahal daripada soundcat lain sekelasnya V8 atau V8S atau V8 Plus ya. Kemudian ini indikator untuk baterainya. Kalau soundcat lain nggak punya indikator baterai, jadi kita nggak tahu kalau apakah soundcat itu sudah habis atau belum. Tapi kalau ini ada indikatornya, jadi kita bisa tahu apakah baterainya masih banyak atau tidak. Oke. Dan itu adalah review singkat tentang soundcat eksternal V9 Black Spider ya. Gimana ya kira-kira hasil suaranya? Yang paling penting adalah hasil suaranya soundcatnya. Apakah hasil suaranya jernih atau sama dengan soundcat yang lain V8S, V8 Plus atau malah sebaliknya lebih bagus. So kita coba cek dengan menggunakan smartphone yang saya punya dan kita menggunakan mic BM800 yang biasa saya gunakan. So kita langsung cek saja. Baik sahabat sekalian, ini sudah kita hubungkan mic BM800 yang biasa saya gunakan dengan ini ya, brand dari Black Spider V9, produk Black Spider ini, dan saya rekam langsung dengan handphone yang biasa saya pakai untuk membuat video-video, dan sudah terhubungan dengan kabel ini ya, tentunya kabel bawaan dari V9 sendiri yang insya Allah cukup lah buat untuk rekaman. Dan ini mohon maaf studionya masih sederhana, belum kelihatan seperti studio beneran ya. Baik, langsung saja di sini ini tes suaranya, kemudian ini pakai Primal Sound ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini bisa apa ya, ada efek-efek yang biasa kita gunakan. Jika ada pertanyaan begini teman-teman sekalian, kalau apakah ada Bluetooth-nya ya Sound V9 ini? Ya ada. Caranya bagaimana mengetahuinya? Begitu soundcat V9 ini kita nyalakan, dia otomatis Bluetooth-nya nyala. Jadi kalau kita menyalakan HP langsung menghidupkan HP, di situ nanti akan muncul dan tinggal mengaktifkan saja. Oleh karena itu, baik kita coba berbagi suaranya ya. Dan kita fullkan volumenya ya, kemudian kita coba ini menggunakan Primal Sound ya, Primal Sound biasa. Kemudian coba kita efek berikutnya yaitu pakai reverb-nya kita fullkan. Jadi kalau reverb kita fullkan seperti itu, tapi akan lebih bagus lagi jika kita menggunakan efek sync. Ya, efek sync kalau dari jarak dekat cukup keras, jauh pun juga bisa nyala ya. Dengan suara yang jaraknya lumayan jauh ini ya, kita bisa mendengar kalau kita menggunakan reverb, kita fullkan reverb, kemudian kita menggunakan efek sync. Tapi jika tidak menggunakan efek sync, maka suaranya seperti tenggelam ya. Contohnya seperti itu. Ini kita menggunakan efek sync ya. Kalau kita ganti dengan efek dodge, nih. Kalau kita menggunakan efek dodge seperti ini, kemudian sync-nya kita matikan, coba. Kemudian kita coba dengan elemen ya. Suaranya seperti ini jadinya. Kemudian kita pakai delay, ini suaranya juga tampak sama ya. Kemudian kita menggunakan Metapon. Kalau menggunakan Metapon ini suara kita seperti suara perempuan. Jadi V9 ini cukup nipu suara laki-laki menjadi perempuan. Kemudian ini kita ganti dengan gel. Ya, kalau gel ya kita menggunakan reverb full, kemudian gel suaranya seperti ini. Kemudian kalau kita pakai elektrik tone-nya seperti ini. Kemudian ada tombol mute, dia berhenti ya. Baik. Kemudian kalau kita tidak menekan tombol sync, nah, kita kembalikan ke Primal Sound. Primal Sound suaranya tampak tenggelam seperti ini. Jadi ketika kita mau menggunakan suara berbagai efek reaksi suara ini, kita pencet Primal Sound, maka suara kita akan jauh lebih tenggelam. Jadi kalau misalkan kita coba dengan dot ke ini seperti ini, kemudian eliminate seperti ini, kemudian Metapon seperti ini sama ya. Kemudian elektrik juga sama. Itu kalau kita menggunakan Primal Sound. Baik, kemudian pastikan sahabat sekalian kalau kita fullkan reverb, maka kita menggunakan efek sync. Jika tidak menggunakan efek sync, maka suaranya tampak tenggelam ya. Baik, itu ini kita menggunakan efek sync yang mana efek sync ini jauh juga bisa terdengar. Di samping itu sahabat sekalian, juga banyak efek-efek dari soundcat V9 ini, efek reaksi ya. Misalkan kita dengarkan, kita pencet seperti misalkan kita locker ini ya. Kemudian applause. Kemudian follow, kemudian debut, kemudian ada phony, ada show off, seperti itu, kemudian ritual, kemudian ada blood kiss seperti itu, kemudian ada kiss juga, kemudian ada crow suaranya seperti itu, kemudian abort seperti itu,
Kemudian ini suara push, kemudian ini tiff alarm, kemudian hot, kemudian minion gitu. Itu adalah beberapa efek reaksi yang ditampilkan di ini ya, soundcat efek. Jadi kalau tadi filter atau efek dari suara ya, kita coba pakai primal sound. Kalau gitu efek suara ini adalah efek-efek di efek reaksi dari sound effect itu sendiri ya. Mau kita biasa menggunakannya itu kalau kita podcast kemudian ngevlog itu biasanya kita kasih sound efek seperti itu ya. Jadi itu. I like it. Gile. Ya, itu adalah efek-efek yang ditampilkan yang ada di Soundcat V9 Black Spider ini. Kalau dibanding Soundcat yang lain, ini tentu lebih baik dengan harga jangkauan di bawah 500 ya. Dengan harga segitu kita sudah bisa menggunakan seperti Soundcat profesional yang bisa kita gunakan untuk podcast, kita bisa gunakan untuk rekaman, untuk pembuatan YouTube dan lain-lain. Jadi ini kita sangat memanjakan. Di selain itu juga ada ini kalau kita mau mengecilkan treble juga bisa. Ini treble kita fullkan, nah seperti ini. Kalau kita bass kita kurangi seperti ini, kemudian kita fullkan seperti itu. Kemudian jika kita musik juga bisa nih, dikecilkan, dibesarkan ya, pakai aux juga. Kemudian monitor ini mulai dari kecil hingga besar ya. Ini tampak Soundcat V9 KTV. Ya, jadi kalau kita menggunakan Soundcat V9 ini kita sangat dimanjakan dengan hal-hal yang ya lumayan lah untuk para YouTuber pemula. Yang punya kelebihan lagi adalah di sini adalah V9 ini mempunyai ukuran baterai ya, jadi powernya ini ada merah, kuning, dan hijau. Jadi kita bisa tahu bagaimana kalau baterai ini sudah mau habis, kita bisa mengecasnya, kita full bisa mengetahuinya dari sini. Oleh karena itu ini sebuah keuntungan yang luar biasa ya. Selain itu juga ada lampu-lampu yang menandakan ini suara ini berfungsi dengan baik. Kemudian ada Bluetooth musik, kita menggunakan musik Bluetooth dengan baik. Dan sahabat sekalian, ini kita hubungkan langsung kabelnya seperti ini ya. Dan ini adalah hasil suara dari Soundcat V9 Black Spider. Bagaimana menurut Anda? Oke, dan itu adalah kualitas suara yang dihasilkan oleh Soundcat V9 Black Spider dengan menggunakan BM800 dan saya rekam langsung dengan smartphone yang saya punya. Lalu bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar tentang Kasong Live Soundcat Black Spider ini. Soundcat ini sangat enak digunakan ya untuk podcasting, untuk ngevlog atau bikin video dengan menggunakan smartphone yang kalian punya. Dan di sini pun ada beberapa hal yang berbeda dengan Soundcat semacam ini ya. V8 atau V8S atau V8 Plus, dia sudah punya indikator untuk volume, kemudian untuk instrumen, kemudian menggunakan Bluetooth juga bisa. Juga ada indikator baterai ya. Jadi kalian tidak akan merasa terganggu tiba-tiba baterai habis karena di sini ada pemberitahuan dengan bisa melihat posisi baterai, lampu yang masih penuh sudah habis atau nanti masih penuh, nanti bisa ketahuan. Kalau Soundcat V yang lain, kalau kita tidak ngecas kita nggak tahu ya. Jadi tiba-tiba mati begitu. Untuk Soundcat V9 ini sudah indikatornya ini sehingga mudah dicas ya. Kemudian untuk kekurangannya ada di reverb-nya ya. Reverb ini kalian plus harus menekan efek sync ya agar suara echo-nya bisa keluar. Dan di sini pun ada indikator up and down ini ya. Jadi kayak mirip mixer ya. Kemudian ada dua colokan ya, kondenser ya, yang bisa kalian gunakan dua-duanya untuk podcasting ya dua-duanya. Jadi kalian bisa input mikrofon dengan mic 1 dan mic 2 ini ya. Mic 1, mic 2. Lalu kalian bisa membuat podcasting bersama teman-teman kalian untuk membuat konten pastinya. Oke, dan itulah review singkat dari Soundcat eksternal V9 Black Spider. Jika suka dengan video ini silahkan di like dan subscribe. Jangan lupa ya, pastikan like dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari Kang Nur. Dan akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.